Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara pendengar setia Daily Fresh Juice dan Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudari-saudaraku, hidup kita ini boleh dikatakan unpredictable. Tidak selalu bisa diprediksi, tidak mudah untuk diprediksi. Bahkan BMKG dengan teknologi tingginya itu meramalkan cuaca dan sebagainya seringkali meleset juga. Tak selalu bisa diprediksi. Kalau hidup ini bisa diprediksi saudari-saudara, maka kita akan menjalani hidup tanpa gairah. Karena kita sudah tahu, kita sudah bisa menebak dan sebagainya. Tidak akan ada semangat untuk membuat kita mengambil inisiatif, untuk bersiap sedia, untuk selalu waspada. Lebih lagi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup ini yang tidak selalu mudah, tidak selalu bisa diprediksi. Ada saja situasi yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikir, tetapi terjadi. Contohnya adalah COVID-19 ini. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Semangat menanggapi yang tidak terduga, yang unpredictable, merupakan semangat hidup yang harus selalu kita siapkan. Kita beruntung saudari-saudara, kita mempunyai seorang guru agung
yang selalu mengingatkan kita melalui sabdanya untuk selalu menyiapkan minyak lampu penerang. Jangan sampai lampu itu padam di tengah jalan. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Perumpamaan tentang hal kerajaan Allah yang digambarkan sebagai 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, mengandung satu ajaran yang luar biasa untuk kita, untuk memiliki keutamaan siap sedia. Mengapa kita perlu siap sedia? Karena sekali lagi hidup ini tidak selalu mudah diduga. Sadar bahwa kita bisa saja mengalami satu sakit yang serius, bahwa kita perlu mempersiapkan masa tua dan sebagainya, saudari-saudara. Kita lalu kemudian ambil bagian di dalam asuransi kesehatan misalnya. Sadar bahwa kesehatan adalah modal investasi masa tua, maka kita kemudian menjalani suatu pola hidup sehat sejak masa muda. Secara manusiawi, hal-hal begini sudah bisa kita lakukan, saudari-saudara. Tetapi secara rohani itu juga merupakan hal yang mesti kita renungkan dan persiapkan dengan serius. Bersiap sedia, waspada, dan berjaga-jaga selalu sepanjang hidup. Jangan sampai, saudari-saudara, kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh, yang bisa saja saya katakan ceroboh, karena tidak memiliki semangat siap sedia, semangat waspada, semangat jaga-jaga. Akibatnya ketika pengantin datang, pelita mereka kekurangan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka siap sedia. Mereka tidak hanya membawa pelita, mereka juga membawa minyak cadangan. Saudari-saudara, dalam hidup ini, kadang-kadang memang terjadi bahwa kita berpikir cukup ada pelita, minyaknya nanti dulu. Padahal itu sungguh sangat berisiko, riskan. Karena segala sesuatu itu unpredictable. Tak bisa diduga, tak bisa disangka-sangka. Karena itu lampu saja, pelita saja tidak cukup. Minyak pun harus senantiasa siap sedia. Semangat yang seolah-olah mengatakan lampu cukup atau pelita cukup, minyak nanti, seringkali dengan mudah kita lihat, kita alami di dalam hidup ini, saudari-saudara. Cukup dibaptis. Sedangkan hidup di dalam semangat dan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai iman dan moral gereja Katolik nanti dulu. Kita sudah pegang lampunya, pelitanya, yaitu baptis. Tapi tidak didukung dengan menyiapkan cadangan minyaknya, yaitu menjalankan nilai-nilai iman dan moral gereja Katolik. Mewujudkan janji-janji baptis di dalam hidup yang nyata. Pelita saja tidak cukup, Anda harus menyiapkan cadangan minyaknya. Saudari-saudara, cukup menganut salah satu agama. Seakan-akan agama itu hanya untuk melengkapi data di KTP. Dicap atau dicatat di sana sebagai seorang yang beragama Katolik. Tetapi doa, ekaristi,
ke gereja, pelayanan, dan pemberian diri untuk karya-karya Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan nanti dulu. Ini ibarat pegang pelita tapi tidak menyiapkan minyaknya. Akibatnya saudari-saudara, bahwa barangkali secara jasmani kita kelihatan baik-baik saja, tapi sebetulnya secara rohani kita itu ibarat pelita yang sudah mau kehabisan minyak. Ibarat kendaraan kita itu adalah kendaraan yang kalau kita lihat speedometer itu sudah jarum untuk indikator minyak sudah ada di E. Artinya sudah masuk darurat, masuk masa krisis. Untuk itulah kita perlu senantiasa sekali lagi bersiap sedia, berjaga-jaga, waspada, mawas diri. Itulah cara kita memastikan bahwa kita tidak hanya membawa pelita, tapi juga selalu menyiapkan minyaknya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kita siap sedia dalam hidup ini? Ada filosofi Jepang yang mengatakan begini, saudari-saudara. Filosofi ini memadukan antara semangat samurai dan petani sawah. Di masa damai, peganglah bajak, tetapi jangan lupakan pedangmu. Di masa perang, peganglah pedang, tapi jangan lupakan bajakmu. Bagi kita, saudari-saudara, setiap hari kehidupan kita ini adalah perjuangan untuk melawan kegelapan. Atau seringkali orang mengatakan sebagai peperangan rohani. Kita tidak perlu meninggalkan semua pekerjaan dan berkonsentrasi melawan kegelapan. Yang perlu kita lakukan adalah menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Sehingga kegelapan tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai kesempatan di dalam hati kita. Itulah cara kita menjaga agar pelita kita tetap bernyala atau menambahkan persediaan minyak tiap-tiap saat. Dengan demikian, ketika saatnya tiba saudari-saudara, kita sudah siap. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, dan dengan penuh sukacita ambil bagian di dalam perjamuan surgawi. Saudari-saudara, berjaga-jaga dan bersiap sedialah, sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Selamat beraktivitas, selamat melayani, tetap sehat, tetap semangat, dan tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami sekalian, agar sepanjang hidup ini kami senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Mampukan kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu agar memiliki keutamaan siap sedia, memiliki kemampuan untuk berjaga-jaga, dan senantiasa memastikan bahwa cadangan minyak kami senantiasa cukup sepanjang hidup ini. Semoga hidup kami senantiasa berbuah dan memuliakan nama-Mu yang kudus sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara,
atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.